Menteri Bahlil bongkar ada investasi mangkrak 708 triliun rupiah. Penyebabnya bikin geleng-geleng, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatatkan realisasi investasi ke dalam negeri pada semester 1 2020 tidak menunjukkan tren penurunan yang sama dengan mayoritas negara saat pandemi COVID-19. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan tingginya realisasi investasi saat pandemi tersebut datang dari penyelesaian proses investasi sejak 2016 sampai 2017. Adapun nilai investasi mangkrak yang diselesaikan pada semester 1 2021 senilai 410 triliun rupiah dari total nilai investasi mangkrak mencapai 708 triliun rupiah. Ibarat main bola, strategi BKPM saat ini menyerang dan bertahan. Ini rata-rata terjadi investasi mangkrak karena 3 diantaranya arogansi sektoral yang tinggi dan tumpang tindih lahan. Katanya dalam webinar Relocating Investment to Indonesia in the Time of COVID-19, Opportunity and Challenge, Selasa 4 Agustus 2020 lalu. Namun demikian, Bahlil menyatakan masih ada investasi asing atau Foreign Direct Investment atau FDI yang masuk ke dalam negeri pada semester 1 2020. Namun demikian jumlahnya tidak maksimal jika dibandingkan dengan realisasi penyelesaian FDI mangkrak. Dari sisi penanaman modal dalam negeri atau PMDN, BKPM kini aktif mengunjungi perusahaan maupun pabrikan yang proses ekspansinya terlambat. Setelah itu, BKPM menyatakan akan memfasilitasi proses penambahan investasi pabrik tersebut. Bahlil menyatakan hal tersebut dimungkinkan dengan berlakunya Instruksi Presiden atau Impres nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha. Balai tersebut memungkinkan BKPM mengurus semua perizinan yang diperlukan investor asing maupun lokal dalam menanamkan uangnya di dalam negeri. Adapun Bahlil menyampaikan Impres nomor 7 tahun 2019 kini juga mempercepat proses pengajuan insentif tax allowance, tax holiday, dan izin impor bahan baku. Bahlil mengklaim proses pengajuan dan perizinan kini dapat dipercepat hingga 7 hari jika semua data yang diberikan valid. Bahlil menilai hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menarik investasi ke dalam negeri pada masa pandemi. Pasalnya saat ini pertumbuhan jumlah lapangan kerja sangat penting. Bahlil mendata saat ini tenaga kerja yang telah terdampak oleh pandemi COVID-19 mencapai 7-8 juta orang. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang sebelumnya tengah mencari kerja sekitar 7 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja baru nasional bertambah sekitar 2,5 juta per tahunnya. Seperti diketahui, lokomotif penciptaan tenaga kerja didorong oleh 3 aspek, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan performa ekspor. Adapun saat ini peningkatan konsumsi rumah tangga dan performa ekspor sulit lantaran daya beli masyarakat yang rendah. Kalau lapangan pekerjaan tidak didorong lewat sektor investasi, tidak akan mungkin 17 juta orang cari kerja yang melamar untuk menjadi PNS atau pegawai BUMN akan direkrut, ujarnya. Sementara baru-baru ini, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengalamannya ketika bergabung ke dalam jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahlil menemukan ada investasi yang mangkrak senilai ratusan triliun rupiah. Waktu masuk ke pemerintah, investasi yang mangkrak itu 708 triliun rupiah. Ini sudah masuk tapi tidak selesai-selesai, kata Bahlil dalam acara Forum Indonesia Bangkit Volume 3 secara virtual pada Rabu 29 September 2021. Menurut data Kementerian Investasi saat ini yang sudah difasilitasi sebanyak 517,6 triliun rupiah atau 73,1% dari total investasi yang mangkrak itu. Ada 4 hal yang menjagal kelancaran proses investasi di Indonesia. Salah satunya, kata Bahlil, menyangkut makhluk yang tidak kasat mata. Seperti hantu, dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang, kata dia. Bahlil juga tercengang ketika ada hambatan seperti itu. Tidak ada instrumen aturan yang bisa mendeteksi. Yang kita rasakan, oh itu ada ya, tapi memang barangnya ada, kata dia. Yang kedua adalah peraturan yang tumbang tindih di pemerintah kota atau kabupaten dengan pemerintah pusat. Hambatan selanjutnya adalah masalah ego sektoral di kementerian atau lembaga. Kami akui ada ego sektoral di kementerian atau lembaga, kata dia. Yang keempat, lanjut Bahlil, adalah masalah konflik lahan. Bahlil mencontohkan persoalan tumpang tindih lahan pabrik PT Lotte Chemical Indonesia yang berdiri di atas lahan PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS. Dia menyebut nilai investasi Lotte ini cukup besar, yaitu 4 miliar dolar Amerika Serikat atau 57,04 triliun rupiah. Misalnya kasus Lotte di Cilegon, sudah 6 tahun gak selesai karena konflik lahan dan perizinan. Kami begitu masuk sebulan selesai, itu investasinya 4 miliar dolar Amerika Serikat, kata dia. Sinyal Capres pilihan Jokowi 2024 ditulis oleh Anto Cahaya.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pidato Jokowi beberapa waktu yang lalu saat memperingati Hari Sumpah Pemuda memantik tanya juga analisa banyak pengamat. Berbagai tanggapan pun datang dari kalangan partai politik, lantas dihubungkan dengan suksesi dan kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Selama ini Presiden Jokowi memang disebut-sebut salah satu tokoh yang kemungkinan besar bakal memiliki peran penting di pemilihan Presiden 2024. Penting di sini adalah terkait dengan arah dukungannya kelak. Mengingat Jokowi masih memiliki relawan yang cukup gemuk di Nusantara dan masih eksis sampai hari ini. Dan berikut pernyataan Presiden Jokowi. Dalam dunia yang penuh disrupsi, waktunya kaum muda menjadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi. Pemimpin yang menguasai teknologi bukan dikuasai teknologi. Pemimpin yang berani mengambil inisiatif, kata Jokowi. Disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden Kamis 28 Oktober. Jika kita amati dari konteksnya, kita hubungkan dengan peringatan Sumpah Pemuda memang sangat tepat. Tapi, jika perhatikan lebih dalam pernyataan di atas sepertinya tidak hanya soal Sumpah Pemuda. Ada clue yang nyata seperti dunia yang penuh disrupsi. Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Dari pengakuan kalimat di atas saja sudah dapat kita tebak arahnya. Terlebih, kalimat lanjutan Presiden yang menginginkan kaum muda yang menjadi pemimpin. Bahkan sebelumnya dipertegas sudah waktunya anak muda yang menjadi pemimpin. Harapannya yang muda sudah barang tentu kuasai teknologi, bukan sebaliknya dikuasai teknologi. Jadi kita bebas mempersepsikan pidato Presiden tersebut. Akan tetapi konteksnya jadi Presiden Joko Widodo mau pemimpin yang muda. Kalau apakah itu terkait juga dengan 2024? Kalau saya pribadi mengatakan iya. Dasarnya begini, coba perhatikan saja. Berapa banyak, bahkan seringkali Presiden Jokowi selama menjabat jadi orang nomor satu di negeri ini berupaya bahkan memberikan ruang kepada anak muda. Clue yang paling nyata adalah mendapatkan seorang Nadiem Makarim menjadi Mendikbud. Kita pasti tahu latar belakang seorang Nadiem dan usianya relatif masih muda sekali. Sampai-sampai ia harus disapa Mas Menteri oleh siapa saja, bahkan para guru dan rektor. Mengapa pendidikan diberikan ke anak muda? Karena ini adalah salah satu kuncinya agar Nadiem dapat membangun roh kekinian kepada dunia pendidikan, agar kelak anak-anak ini siap menghadapi disrupsi itu sendiri. Kerangka dan pemikiran Nadiem dibutuhkan. Sayangnya pandemi menghajar nyaris 2 tahun ini, maka tidak heran ada istilah lost generation. Tapi tidak ada istilah terlambat. Di banyak kesempatan, terlebih sebelum pandemi, Presiden Joko Widodo sudah tampil stylish dengan kegiatannya yang di luar pakem kepresidenan yang selama ini sebelum era Jokowi kita pahami monoton dan seremonial sekali. Dulu kita melihat presiden yang serba kaku dan sangat protokoler. Semestinya sudah dimulai era SBY saat internet dan smartphone mulai marak. Tapi sayangnya era itu tidak menangkap perubahan yang ada. Saat digitalisasi mulai merebak, mungkin tidak peka si presiden kita SBY. Jika kita hubungkan dengan calon presiden di 2024, siapa sosok muda yang dapat mewakili? Nah, rata-rata bursa capres yang muncul didominasi tergolong muda, meski bukan anak muda. Nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Risma, Erick Thohir, dan AHY. Sedangkan kategori tua ada Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Kan sebesar dari golongan tua sudah barang tentu Prabowo Subianto. Lantas bagaimana dengan Erlangga Hartarto? Tokoh satu ini tergolong di antara keduanya, tapi cenderung dianggap masih produktif atau muda untuk ukuran seorang pejabat dengan usia 59 tahun. Sementara itu, golongan muda di atas yang terlihat aktif menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dan menyampaikan gagasan, terobosan, dan ide adalah Ganjar, Emil, Anies, dan Sandi. Hanya saja Ganjar terlihat paling aktif dibandingkan tokoh yang lainnya. Poin pentingnya jika membaca pernyataan Presiden Jokowi adalah kepemimpinan anak muda dibutuhkan di era teknologi dan tentunya yang melek teknologi, sebab perubahan sangat cepat terjadi. Hal ini sejalan dengan pidato-pidato Presiden Jokowi di banyak kesempatan terkait dengan industri 4.0. Dan contoh yang paling nyata adalah Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo, yang gebrakannya terlihat mengarah ke digitalisasi. Anak muda seperti Gibran ini yang dapat dicontoh dan itulah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Seiring pemimpin muda yang tanggap akan perubahan zaman, cenderung cair dan asik tanpa mengurangi sisi kesakralannya sebagai pemimpin daerah. Apakah seorang Gibran Raka Buming Raka dalam 2,5 tahun ke depan tiba-tiba muncul dan menjelma menjadi sosok yang diperhitungkan di 2024? Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.